Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, mancanegara, selebritis, dan olahraga. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten terbakar pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Akibat kebakaran yang terjadi selama 2 jam lebih itu, sebanyak 41 orang dinyatakan tewas. Dari foto yang diterima oleh tribunnews.com, kondisi bagian lapas Tangerang yang terbakar menjadi hitam semua. Bahkan puing-puing atap yang terpanggang, api jatuh ke tanah dan tembok serta pintu sel gosong terbakar. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Rika Aprianti mengatakan, kebakaran terjadi pukul 1:50 waktu Indonesia Barat di satu blok lapas. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga menyebut api mulai berkobar di satu blok lapas sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut dia api berkobar sekitar 2 jam lamanya. Fadil mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik. Namun pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut tentang penyebab kebakaran ini. Usai api berhasil dipadamkan, kepolisian yang terdiri dari Puslap Formabes Polri, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta Satreskrim Polres Tangerang langsung memeriksa kondisi lapas dan melakukan penyidikan penyebab kebakaran. Polisi juga mengerahkan 150 personel dari Brimob, Sabara, dan Polres Tangerang untuk melakukan pengamanan setelah kebakaran. Dirjen Pas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reinhard Silitonga mengatakan kebakaran lapas kelas 1 Tangerang terjadi di Blok C2. Menurutnya, di Blok C2 terdapat 1 aula dan 9 kamar, dan di blok inilah terdapat sekitar 122 penghuni lapas. Perjalanan bebas karantina dan dilonggarkannya jarak sosial adalah janji yang diberikan pemerintah Singapura kepada warganya untuk mempercepat vaksinasi. Kini 88% dari populasi negara yang memenuhi syarat telah divaksinasi penuh. Selama hampir 2 tahun, Singapura menutup perbatasannya dan memberlakukan pembatasan secara ketat. Namun pada Rabu 8 September 2021 kemarin, penduduk Singapura yang telah divaksinasi penuh mendapatkan lampu hijau untuk melakukan perjalanan ke Jerman dan juga ke Brunei Darussalam. Mereka pun bisa kembali tanpa menjalani karantina. Singapura juga akan menerima pelancong yang divaksin dari kedua negara itu dan memungkinkan mereka berkeliaran dengan bebas setelah tes COVID-19 dinyatakan negatif. Langkah itu diharapkan dapat menjadi pembuka dimulainya kembali kegiatan ekonomi Singapura. Namun dengan adanya lonjakan kasus baru membuat Singapura berada di tengah ketidakpastian atas rencananya untuk memperlakukan virus corona sebagai endemik dan dibukanya kembali ekonomi secara progresif. Setelah melaporkan 1.325 kasus domestik dalam seminggu terakhir yang naik dari 723 pada minggu sebelumnya, Singapura pada Senin 6 September kemarin mengumumkan larangan pertemuan dan interaksi di tempat kerja. Larangan itu akan efektif pada Rabu yang mendesak orang untuk membatasi pertemuan sosial menjadi sekali dalam 1 hari. Pada hari Senin, pernyataan Menteri Keuangan Lawrence Wong memicu pertanyaan di media sosial tentang apakah tujuan untuk pembukaan kembali ekonomi di dalam negeri sekali lagi akan tertunda atau apakah penerapan kebijakan hidup berdampingan dengan virus sudah mulai dekat. Wong mengatakan pihak berwenang akan terus mencoba memperlambat penularan tanpa memperketat pembatasan. Tetapi ia tidak akan mengesampingkan kembalinya ke keadaan peringatan tinggi di mana makan siang di luar dilarang di Singapura. Sikap hati-hati pemerintah Singapura menyoroti kesulitan yang dihadapi ekonomi Asia yang awalnya menutup pembatasan dan mengendalikan pembatasan ketat dalam transaksi mereka untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kedekatan penyanyi Rizky Febian dengan selebgram Anya Geraldine sempat menjadi perbincangan hangat. Meskipun keduanya dekat karena terlibat dalam proyek bersama, banyak penggemar menilai Rizky Febian dan Anya Geraldine sebenarnya cocok satu sama lain. Saat berbincang dengan Luna Maya dan Marin Rumantir, Rizky Febian tak menampik sempat terbawa perasaan alias baper pada Anya Geraldine.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube TS Media pada Selasa, 7 September 2021 kemarin. Pria yang akrab disapa Iki ini mengaku sempat suka dengan Anya Geraldine, hanya saja mereka tak lanjut berpacaran. Keduanya berusaha tetap menjalani pekerjaan secara profesional. Kedekatan di antara Rizky Febian dan juga Anya Geraldine bahkan membuat Rizky juga sudah mengenal keluarga selebgram 25 tahun itu. Namun karena berawal sebagai teman, keduanya tetap lanjut tapi bukan sebagai sepasang kekasih. Atlet bulu tangkis ganda putri Feby Valencia memetik banyak pelajaran pada hasil simulasi bergu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI di hari pertama. Pada hari pertama pertandingan simulasi bergu PBSI, Feby berduet dengan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriani Rahayu. Hari pertama pertandingan simulasi bergu PBSI yang dilakukan Feby Valencia dengan pasangannya Apriani Rahayu telah diselesaikan pada kemarin, Selasa, 7 September 2021. Hasil pertandingan simulasi bergu PBSI pasangan ganda putri Feby Valencia dan Apriani Rahayu meraih kemenangan atas Amelia Cahya Pratiwi dengan Febriana Dwi Kusuma yang diselesaikan dengan 3 tim. Kemenangan Feby dan juga Apriani diraih dengan hasil akhir 19-21, 21-19, 21-15. Dikutip dari halaman resmi PB Jarum, Feby Valencia mengaku senang berkesempatan untuk berduet dengan Apriani Rahayu. Feby mengatakan banyak mengambil pelajaran dari cara bermain Apriani, pasangan duetnya tersebut. Selain itu, Feby juga mengaku siap jika pada laga pertandingan selanjutnya dipasangkan kembali dengan Apriani Rahayu. Pada pertandingan pertama simulasi bergu PBSI, Feby dan Apriani melakukan penyesuaian. Mereka mengaku terdapat banyak kesalahan sendiri yang membuat keduanya harus memberikan kemenangan game pertama kepada lawan. Sementara itu, Apriani Rahayu mengatakan pada awal pertandingan belum menemukan pola permainan yang sesuai dengan Feby Valencia. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini Tribuners. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.